Bagaimana kita tetap bahasanya kita sudah nyaman sekarang, tapi kita memberi daya tangguh, kita tanamkan ke anak kita tuh kayak gimana, Kang? Kalau saya melihat kita tidak terbiasa megang uang, nanti juga sekalinya megang uang kita shock juga. Kaget uang ini kan seperti racun juga ya. Enggak, abah di rumah aja main. Kan kita udah banyak uang. Kata dia begitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, oh ada yang salah nih dengan saya. Akhirnya kita pun menurunkan standar diri kita untuk diri kita sendiri. Jadi ketika punya misi yang kuat, ini akan bersikap dengan resilience. Ini mungkin sering kita dengar juga. Dulu saya hidup susah, tapi saya nggak mau anak saya hidup susah. Jangan dia ngerasain susahnya saya. Tapi ada juga, tapi saya rasa sedikit mungkin, Kang. Kamu harus ngerasain bagaimana hidup susah. Maksudnya dalam arti bukan disusahin, tapi lebih ke poin nggak selalu memberikan apa yang diminta gitu loh. Jadi berjuang dulu kalau untuk mendapatkan sesuatu sehingga dikasih reward lah kayak gitu. Kang Showky kan juga founder Creativa Global School ya. Ada satu sekolah yang dimana mungkin Kang Showky ketemu sama orang tua, anak-anaknya ada. Mungkin juga mereka pernah curhat sama Kang Showky juga gitu loh. Kalau Kang Showky kalau lihat di sini gimana nih, Kang? Bagaimana kita tetap bahasanya kita sudah nyaman sekarang, tapi kita memberi daya tangguh, kita tanamkan ke anak kita tuh kayak gimana, Kang? Aduh. Itu a million dollar question yang sering ditanya, yang umumnya oleh para orang tua yang sudah cukup selesai dengan isu financial. Kalau saya melihat kita harus, ini personal opinion, tapi mungkin anak-anak kita kalau harus mengalami yang kita rasakan, pengalaman dari circle lingkungan saya, anak-anak ini jadi dendam sama orang tuanya. Karena anak-anak ini ngelihat, ayah saya tajir, mobilnya bagus, tapi kenapa saya diperlakukan sepahit ini gitu kan? Seperti itu. Akhirnya mereka banyak yang dendam, ayah saya kayaknya nggak sayang sama saya. Kadang-kadang anak-anak tuh misunderstanding juga gitu. Maksud orang tuanya apa, anak nangkepnya gimana. Namanya juga remaja begitu. Akhirnya, tapi saya perhatikan bagaimana perusahaan yang multiple generation, generasi kedua, kemudian generasi keduanya malah makin besar lagi gitu. Ini kok bisa. Saya berkesimpulan yang harus kita, daya resiliency, daya tahan, itu yang harus kita warisi ini adalah misi. So resilience tuh come from mission. Misalnya ayah saya merasa saya privilege. Ayah saya pengusaha akikah. Akikah ini bisnis yang nggak mungkin bisa jadi konglomerat. Tapi karena cabangnya 14, lumayan lah, enak juga gitu saya gitu kan. Karena bisnis itu kan yang mahal customer acquisition. Sementara akikah ini bisnis yang selalu customer acquisition. Karena akikah sekali seumur hidup. Jadi nggak ada repeat order. Saya kalau, kamu kenapa nggak akikah? Kan saya udah waktu saya bayi akikah kan gitu. Jadi cari new customer terus ya. New customer terus. Padahal kalau bisnis itu new customer yang paling capek kan. Capek banget itu. Itu new customer paling capek. Ads-nya paling besar tuh. Ads-nya paling gede, exactly. Akhirnya kita yang harus ngebangun resilience. Ayah saya nge-provide basic. Jadi misalnya kendaraan. Ayah saya kasih kendaraan yang paling basic. Dia nggak pelit. Saya nggak boleh kendaraan, enggak. Orang lain pakai motor, kamu saya kasih motor. Tapi motor kamu yang paling jelek ya. Dulu waktu masih ngomong gitu, Kang. Enggak juga kan. Maksudnya ini motor itu nggak paling jelek kan, gitu kan. Iya, artinya dia fokus on the function. Function aja. Fokus on the function. Artinya dulu saya naik angkot, kamu harus naik angkot, nggak juga gitu loh. Kita ngeliat orang tua kita naik mobil, orang tua ngasih kita mobil juga. Tapi kalau mintanya misalnya saya minta ke ayah saya pengen mobil. Dulu ayah saya mobilnya waktu itu sedan. Saya nggak dikasih sedan tuh waktu itu, dikasihnya Avanza misalnya kayak gitu kan. Tapi itu udah lulus kuliah tuh. Waktu kuliah dikasihnya Supra X gitu. Supra X. Jadi ketika teman-teman kuliah saya bawa mobil tuh ke kampus gitu ya. Sebagian naik motor, sebagian banyak yang bawa mobil juga. Poinnya adalah sedikit di atas function. Artinya nggak yang fungsi-fungsi banget. Jadi basic function kita dikasih kebutuhan dasar. Tapi sedikit di atas, tapi not luxury. Karena kalau misalnya
kita tidak terbiasa megang uang, nanti juga sekalinya megang uang kita shock juga. Uang ini kan seperti racun juga ya. Betul banget. Dia racun. Kalau kita, jadi uang itu harus terbiasa dipegang dan biasa di manage. Kalau nggak biasa megang, sekalinya megang, itu butuh skill tuh untuk mengelola uang. Kaget ya. Nanti anak boros atau apa. Anak harus terbiasa dikasih uang, tapi yang diajarkan ngelolanya, gitu kan. Kamu dikasih uang ya. Tabungannya misalnya kamu punya, tabungan kamu 10 juta, tapi coba how you manage. Jadi nggak bisa, ini uang aku. No, learn to spend it wisely, seperti itu. Ini jadi resiliensi itu bukan kepahitan ini kalau untuk anak-anak perlu dilihat proporsionalnya juga. Tapi pada akhirnya fondasi dari resilience itu adalah mission fulfillment. Misalnya kita bicara sejarah. Saya pikir sejarah peradaban Islam itu sudah memberikan contoh yang luar biasa. Misalnya bagaimana saat itu kejayaan Islam di zaman orang tuanya Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kita belajar kok Umar bin Abdul Aziz berhasil membangun khilafah yang begitu kuat, yang begitu kaya, padahal dia anak raja begitu kan. Kok bisa melakukan itu? Saya lihat, mission. Jadi ketika punya misi yang kuat, ini akan bersikap dengan resilience. Contoh, saya punya misi. Saya tuh ada video bagus dari CEO-nya BCA, Yahya Surya Atmaja ya. Pak Yahya bilang mengomentari tentang fenomena FIRE, financial independent, retired early. Jadi pensiun muda dini dan kaya raya gitu kan. Itu lagi ramai. Terus Pak Yahya bilang, kamu selfish, kata Pak Yahya begitu. Saya nggak setuju, kata Pak Yahya. Kenapa? Artinya kamu cuma memikirkan diri kamu sendiri. Kamu lihat saya ini ratusan miliar asetnya. Kamu lihat konglomerat, asetnya sudah puluhan triliun, ratusan triliun. Tapi kenapa konglomerat, Pak Yahya, sampai di usia pensiun pun udah lewat dari usia pensiun, masih sangat produktif gitu. Karena bukan lagi hidup enak missionnya itu, tapi missionnya ini adalah create employment. Kan gitu, bisa membangun peradaban ekonomi lah dari perspektif Pak Yahya kan, beliau ingin ngebangun peradaban ekonomi, meng-hire banyak orang, mengatasi gitu, kan? problem yang ada di Indonesia inilah ya. Mengatasi problem, be part of the problem solvers. Nah, saya suka dengan statement kalau niat kita menolong orang lain, masa sih diri kita sendiri nggak ketolong? Masya Allah. Iya sih. Tapi kalau misinya belum apa-apa udah nolong diri sendiri, keteteran. Tapi kalau kita misinya nolong orang lain, masa sih diri kita nggak ketolong? Waktu kami buka open recruitment Edelweiss Hospital di Cianjur, tahap pertama itu kita cuman open untuk 210 SDM. Dalam 24 jam itu applicants itu 2.500. Hanya dalam 24 jam. Allah, jauh juga ya ininya. Gapnya jauh sekali. Kemudian selama 3 minggu 7.800 applicant. Akhirnya kita harus stop. Tadinya kita akan buka tuh 2 bulan, baru 3 minggu kita stop. Karena tim rekrutmen udah kewalahan ini. Memilihnya ya, memilihnya susah nih nanti kita gitu menyeleksinya. Nah, ini yang harus jadi mission. Kalau kita melihat seperti itu, jadi kita nggak ingin berhenti gitu. Kita inginnya harus ekspansi terus. Karena misinya ya. Karena kita punya misi yang kuat. Jadi tetap kita ngebangun resilience. Nah, saya ingin anak-anak tuh ngelihat dari aspek itunya. Jadi kita ngebangun resilience itu, anak-anak saya nanya, jadi komentar, ya usianya waktu itu masih 3 tahun. Abah, di rumah ya, jangan kerja lagi ya. Kayak gitu. Saya bilang, kan Abah harus kerja. Enggak, Abah di rumah aja main. Karena Abah udah kerja di siang, malam kerja gitu. Kapan mainnya? Kan anak saya. Akhirnya saya spend waktu padahal cukup gitu. Akhirnya komentar dia, kan kita udah banyak uang, kata dia begitu kan. Akhirnya saya bilang, ada yang salah nih dengan cara. Akhirnya kita pun menurunkan standar diri kita untuk diri kita sendiri. Akhirnya apa? Misalnya saya akhirnya sekarang kalau pergi-pergi naik ekonomi. Gitu. Yang saya lakukan juga sekarang. Saya naik ekonomi karena they must feel it. Kemarin saya sendiri pun sekarang saya naik ekonomi, kecuali emang long distance. Misalnya kemarin ke Amerika dan besoknya harus kuliah nih. Waduh, kalau ke Amerika 24 jam flight, padahal besoknya saya harus itu kan nggak optimal lah gitu. Oke lah, naik bisnis kelas gitu. Tapi kalau nggak diburu-buru, saya naik ekonomi juga tuh even ke Amerika. Jadi itu yang saya bawa. Kemudian saya bilang sama anak saya,
pelan-pelan gitu ya seiring dengan usia. Saya kalau misalnya mau bisnis stop ekspansi, enak banget, dividen, full, diterima kan, kita nikmati untuk diri kita sendiri. But we stop creating jobs, kayak kita bilang. Kita harus bangun 10 rumah sakit dalam 10 tahun ke depan, saya bilang. Kenapa? Karena rumah sakit ini adalah bisnis yang sangat padat karya. Yang satu buka itu 500 menyerapnya, 500 menyerapnya. Sementara perawat ini termasuk banyak lulusan perawat itu yang nggak terserap. Setiap tahun tuh perawat tuh ribuan. Sementara tidak setiap tahun rumah sakit baru ada. Kebayang nggak? Jadi setiap tahun ribuan perawat ada baru, tapi rumah sakit itu nggak buka tiap tahun. Terbukti dengan waktu membuka lamaran itu banyak banget ya, ribuan langsung. Gitu. Nah akhirnya kita bilang kita harus ekspansi di rumah sakit. No, not for us, bukan untuk kita. Saya suka dengan statement Pak Yahya. Kalau untuk hidup enak tuh sebetulnya nggak usah kaya-kaya banget, gitu kan? Betul. Segini juga udah cukup kata Pak Yahya itu. Emang mau makan tuh paling mewah berapa sih gitu kan? Keukur begitu. Tapi kenapa kita keep expanding. Nah itu saya pikir itu yang membuat kita resilience, sense of mission, dan bisnis itu tidak diwariskan. Tapi kita tuh mewariskan misi. Bisnis besok bisa jadi tutup. Tapi kalau misinya anak kita, generasi muda kita di Indonesia punya sense of mission, we have to this country needs us. Gitu kan. Ini Indonesia emas nih gimana nih bentuknya gitu kan. We must be part of it. Gitu. Itu sih balancing between tadi ya menarik banget. Nyaman dan pahit resilience. Jadi resilience itu tidak cuma kondisi tapi pikiran. Kalau orang punya sense of mission, dia bisa hidup tidurnya empuk, kasurnya nyaman, tapi dia tetap terkepikiran ini company gimana nih gitu kan. Karyawan saya THR dapat full nggak nih? Itu kan dari kepahitan juga kan. Aduh, ini Masya Allah ya, karena memang atau misi ataupun purpose juga ya Kang ya. Jadi ketika kita tahu tujuan kita apa, itu kan menjadi motivasi untuk kita ya Kang ya. Itu dan itu kerasa banget sih sama saya juga ya Kang, terutama menarik tadi ketika soal pesawat ekonomi juga, itu yang saya dan istri rasakan. Waktu itu istri sama saya kan beberapa kali naik bisnis lah, kita berangkat ke luar gitu ya. Terus saya bilang sama istri, kalau saya memang tipe yang lumayan inilah, kayak misalnya apa sih bedanya bisnis sama ekonomi? Nyampainya sama, ya kan? Bayarnya lebih mahal bisnis, gitu kan? Ya kalau duduk kayak pesawat-pesawat ke luar negeri juga oke lah buat kita tidur gitu ya. Kecuali ini pesawat kalau kita naik bisnis, kita 5 jam lebih awal nyampe, boleh aku bayar. Enggak, ini lebih ke diskusi sama istri gitu kan. Tapi ini kan sayang gini. Akhirnya satu kejadian, ketika kita duduk di ekonomi waktu itu, karena kita ngajak ada beberapa orang-orang rumah lah, cukup rame lah Kang. Itu naik ekonomi otomatis kan, karena cukup besar gitu kan. Terus anak gitu, loh kita kok nggak duduk di bisnis ya gitu, kok duduknya di sini gitu kan. Adalah salah satu anak saya. Nah lalu itu Shiren tertampar tuh di situ istriku, langsung kaget karena waktu diskusi sama aku masih ada beda pendapat, gitu kan. Di situ langsung bilang sama saya, sayang, kayaknya kita memang harus mulai melatih sih diri kita dan anak-anak kita, gitu loh. Kan bukan naik bis kita kan, maksudnya bukan yang susah payah. Saya kan dulu Aceh, Jakarta naik hardtop pernah Kang. Itu butuh berapa hari? Seminggu lebih itu. Mobil hardtop Kang, bayangin. Tidur di belakang kita, puasa lagi. Tapi kalau safar kan boleh buka ini ya. Cuman maksudnya, ya nggak perlu juga kita suruh anak kita, kamu harus naik hardtop. Betul. Dari Jakarta sampai Aceh. Pak Abi pernah ngerasakan itu, kamu juga kan nggak gitu juga gitu kan. Makanya ini naik pesawat, tapi ya basic aja gitu loh. Betul. Nah ini insya Allah saya akan ceritakan langsung sama istri saya. Karena kami juga masih agak bingung tuh Kang. Gimana caranya anak tuh jadi tangguh. Ternyata di misi itu juga Kang ya. Di misi itu ya.